Permintaan maaf jarang keluar dari mulut seorang Perdana Menteri Israel, apalagi kepada negara yang kerap disebut musuh. Namun hal itulah yang terjadi pekan ini. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan meminta maaf kepada Qatar setelah serangan Israel di Doha pada 9 September 2025 yang menargetkan pimpinan Hamas, tetapi justru menewaskan sejumlah orang termasuk seorang pengawal Qatar. Permintaan maaf itu disampaikan melalui sambungan telepon langsung dari Gedung Putih dalam pertemuan Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gedung Putih menyebut Netanyahu mengekspresikan penyesalan mendalam atas pelanggaran kedaulatan Qatar sekaligus berjanji bahwa Israel tidak akan mengulanginya. Netanyahu pun menegaskan sasaran Israel adalah Hamas, bukan Qatar. Qatar sendiri sebelumnya menghentikan perannya sebagai mediator konflik setelah insiden serangan di wilayahnya. Namun, setelah menerima jaminan langsung dari Netanyahu, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyatakan Doha siap kembali berkontribusi pada upaya perdamaian. Qatar menegaskan pelanggaran kedaulatannya tak bisa ditoleransi, tapi tetap mendukung inisiatif Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Trump kemudian mengumumkan rencana perdamaian baru. Isinya mencakup pengembalian seluruh sandera, pelucutan Hamas, demilitarisasi Gaza, dan penyerahan wilayah itu ke Badan Transisi Internasional sebelum akhirnya diserahkan kepada otoritas Palestina yang direformasi. Meski begitu, permintaan maaf Netanyahu memicu perdebatan keras di dalam negeri Israel. Menteri Sayap Kanan Itamar Ben-Gvir menyebut serangan di Doha sebagai serangan yang sangat bermoral. Ia juga menegaskan Qatar adalah negara pendukung kelompok bersenjata. Sementara, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich membandingkan permintaan maaf Netanyahu dengan perjanjian Munich tahun 1938 yang kala itu dianggap simbol kelemahan negara-negara barat terhadap Nazi Jerman. Ini bukan pertama kalinya Israel menyampaikan permintaan maaf resmi. Netanyahu pernah melakukannya pada Turkiye usai insiden Mavi Marmara tahun 2010 serta kepada Yordania setelah upaya pembunuhan pejabat Hamas Khaled Massaal pada tahun 1997. Namun, permintaan maaf kepada Qatar kali ini terasa berbeda. Ia muncul di tengah perang yang masih berlangsung saat Israel sangat bergantung pada jalur diplomasi untuk menyelamatkan sandera dan mengakhiri konflik. Netanyahu sendiri sehari sebelum permintaan maaf itu masih membela serangan di Doha. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu bahkan membandingkannya dengan operasi militer Amerika Serikat di Pakistan yang menewaskan Osama bin Laden. Tetapi kenyataannya, tekanan diplomasi dan kepentingan perdamaian membuat Netanyahu akhirnya melunak. Permintaan maaf kepada Qatar pun menandai putaran baru dalam politik kawasan. Di satu sisi, Israel berusaha mempertahankan haknya melawan Hamas. Di lain sisi, tanpa mediator seperti Qatar, upaya mengakhiri perang dan membebaskan sandera nyaris mustahil tercapai. Kini pertanyaannya, apakah permintaan maaf Netanyahu cukup untuk memulihkan kepercayaan Qatar sekaligus membuka jalan menuju akhir perang di Gaza? Atau justru akan memperdalam perpecahan di dalam politik Israel sendiri? Satu hal yang jelas, permintaan maaf ini menambah daftar momen langka dalam sejarah diplomasi Israel, sekaligus membuka babak baru hubungan yang rumit antara Tel Aviv, Doha, dan Washington.